Bapak Kiai Haji Ahidinur MA telah hadir di hadapan kita. Beliau akan menyampaikan sejarah dan tips bisnis di lingkungan pesantren. Mangga Pak Kiai Haji Ahidinur dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah dan juga para kiai, para sesepuh pondok pesantren, para pengurus pondok pesantren yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu walaupun secara daring seperti ini, tetapi insya Allah tidak mengurangi nilai silaturahmi kita insya Allah. Terima kasih kepada panitia, kepada tim yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa informasi, dan saya kira sifatnya ini kalau dalam bahasa Sunda ngabejaan bulu tuur sebenarnya ya. Tidak, tapi mungkin nanti selama dalam pemaparan saya ada hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Karena ada dua hal yang tidak bisa dikejar oleh siapapun. Yang pertama, umur nggak bisa dikejar kan? Nggak bisa, Pak. Ya, yang kedua pengalaman tidak akan bisa dikejar. Nah, dua hal ini mudah-mudahan dalam pengalaman apa yang telah kami lakukan di pondok pesantren, barangkali saya juga ingin mendengar pengalaman para asatidzah dan pengalaman antum semua, dan juga mungkin dari pengalaman saya bisa diambil pengalaman yang baik bagi antum semua. Pertama, saya diminta oleh panitia membicarakan dua hal. Yang pertama mungkin dari sisi sejarah husnul khotimah. Kalau sejarah pesantren lah itu udah tahu semuanya. Khusus barangkali ada manfaat yang bisa diambil oleh antum semua. Yang kedua, bagaimana trik-trik atau tip untuk mengembangkan badan usaha atau ekonomi di pondok pesantren. Saya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebagai salah seorang pendiri pondok pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat. Itu didirikan tahun 94. Jadi ceritanya agak panjang ini sedikit, tapi akan saya ringkas. Jadi ketika saya studi di Saudi Arabia, saya alhamdulillah 8 tahun di Saudi Arabia, 5 tahun di Riyadh, kemudian 3 tahun di Madinah. 5 tahun di Riyadh saya ngambil S1 sampai selesai, kemudian 3 tahun mengambil S2. Nah, ketika saya kuliah di S2 itu biasanya sore, kuliahnya asar, sehingga pagi-pagi saya bisa luasa untuk ya ke Masjidil Haram karena rumah saya dekat, ya saya ngontrak dengan dekat Masjidil Haram, dengan Haram istilahnya, dengan Masjid Nabawi, sehingga setiap waktu duha itu bisa duha di Raudhah, ya, sambil bawa buku Sirah Nabawiyah, ya sambil nyender di daerah makam Nabi di situ. Saya bisa membayangkan bagaimana Rasulullah waktu itu. Jadi kesimpulan saya, jadi kok Rasulullah mirip-mirip pondok pesantren gitu dalam cara mendidik para sahabatnya. Sahabat dikatakan sahabat li suhbatihi karena kebersamaannya. Mirip pesantren gitu. 24 jam bisa bertemu, sholat berjamaah dan seterusnya gitu. Dan Rasul selalu di Raudhah itu memberikan pelajaran, ya, memberikan istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu halaqah, ada lingkaran-lingkaran pengajaran yang selalu berkumpul dalam Raudhah. Makanya dikatakan Raudhah Riyadul Jannah karena memang di situ luar biasa gitu posisinya. Nah,
saya berpikir pesantren ada mirip pesantren Rasulullah, terus bisa nggak saya mencoba untuk mendirikan pondok pesantren yang ya mirip-mirip lah gitu, ya mirip-mirip pesantren yang dilakukan Rasulullah di Madinah yang menghasilkan khairu ummah gitu, umat terbaik. Maka saya berdoa di Raudhah bahwa ya Allah berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan orang yang bisa membantu saya untuk mendirikan pondok pesantren yang yang seperti tadi gitu. Karena saya merasa bahwa saya bukan orang berada di Indonesia ya, karena hanya mendapat kesempatan aja belajar di Saudi Arabia, sehingga apa yang harus saya lakukan setelah kembali ke Indonesia. Karena ketika di Saudi terus terang aja saya bisa melihat Indonesia dari eksterior. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan Indonesia itu seperti apa, sehingga saya mencoba bagaimana cara menyelesaikan umat Islam di Indonesia. Tapi setelah kembali ke Indonesia kan interior. Jadi kalau dalam mobil itu lihatnya dalam aja. Tidak melihat penyok-penyok mobil kan gitu istilahnya. Akhirnya alhamdulillah saya selesai S2, S3 nggak bisa sebab ya kurang dikit-dikit lah nilainya karena ada syarat-syarat tertentu. Kemudian tahun 92 ya kembali ke Indonesia di Jakarta, sempat Jakarta, kemudian ketemu yang namanya Pak Haji Sahal Suhana, sarjana hukum almarhum di Jakarta, ngobrol-ngobrol aja gitu. Maka bertemulah di situ, beliau mengatakan bahwa saya sedang merancang pesantren, tapi saya bukan kiai katanya gitu kan. Tapi santrinya ingin yang seperti ini, waktu itu lagi Asyura Awakhir, ya Ramadan, lagi banyak iktikaf dan ketemu dan seterusnya. Saya bilang harus ngobrol lah kalau gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol selama 3 bulan, akhirnya dibentuklah pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Saya bilang harus di bawah yayasan, akhirnya kemudian dibentuklah pondok pesantren Husnul Khatimah di bawah yayasan Husnul Khatimah. Maka berjalanlah mulai tahun 94. Ya, 94. Apa yang kita lakukan kan itu dengan orang tadi Pak Sahal namanya, Pak Haji Sahal Suhana sarjana hukum almarhum sudah meninggal. Kata beliau, saya mempunyai teman 6 orang, gitu kan. Silahkan Pak Ahidin berapa orang? Saya bilang saya punya 3 orang teman yang akan membantu. Akhirnya 9 orang tanda tanganlah pendirian yayasan, dan yayasan bergerak di pondok pesantren. Akhirnya dimulailah tahun 94 mulai menerima santri, mulanya asal 84 orang waktu itu. Kemudian yang saya lakukan adalah pertama mengonsep pondok pesantren mau apa gitu kan. Konsep saya waktu itu ke Pak Haji Sal itu, pondok pesantren harus punya fungsi atau agenda lah. Agenda 3. Pertama ta'lim, kemudian yang kedua tarbiyah, yang ketiga adalah dakwah. Ini berkaca kepada tugas Rasulullah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi saya simpulkan pondok pesantren harus punya fungsi pertama ta'lim yang dengan sekolah gitu kan, dan fungsi tarbiyah yaitu pembentukan karakter building seorang muslim. Yang ketiga adalah fungsi dakwah yaitu menyebarkan Islam dan mengajak kepada umat ini untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka beliau setuju, karena beliau bukan orang pesantrenan, silahkan Pak Ahidin diserancang saja. Kemudian saya berbicara dengan teman-teman, akhirnya jadilah dinamakan Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Ya, Husnul Khatimah itu kan keinginan kita semua. Kemudian dari sini saya minta kepada beliau, nanya, Pak Haji, kita bikin pesantren nih,
mau ayam dulu atau mau telur dulu, kan itu tebak-tebakan itu kan ya. Bingung. Nah, kata beliau, kenapa? Begini, kalau telur dulu kemungkinan netesnya agak jauh. Kalau ayam dulu, insya Allah bertelur dan netes karena diramin gitu istilahnya. Ya maksudnya apa? Maksudnya gini, Pak Haji harus rela untuk mewakafkan semuanya apa yang ada untuk pesantren, kemudian bangun sesuai dengan kemampuannya sehingga standar pondok pesantren yang modern lah kata Pak Haji gitu kan, itu tercapai. Kata beliau, oke, kita bangun. Akhirnya dibangunlah pondok pesantren yang alhamdulillah lah cukup baik penataannya, sebab beliau katakan, saya nggak mau pesantren kumuh, budugan, dan macam-macam lah kata beliau. Iya itu maksudnya, saya bilang, ayam dulu, modalin dulu maksudnya gitu kan. Silakan tapi wakaf. Akhirnya insya Allah beliau berjanji untuk diwakafkan dan saya kelola dengan sistem seperti itu. Nah, terlihat dalam keikhlasan beliau itu mulai dari mulai pembangunan, ketika mendapat laporan dari pegawai-pegawai yang dipercaya oleh beliau, langsung suruh dibakar laporannya. Nah, begitu saya melihat kenapa dibakar, ya saya tahu supaya ini tidak ada penyalahgunaan. Setelah itu dibakar supaya apa? Supaya saya tidak ingat terus karena saya ikhlas insya Allah. Ya udah, di situ saya menjadi keyakinan bahwa orang ini benar-benar ikhlas, kita juga harus ikhlas, kemudian prunglah gitu istilahnya, pesantren dimulai. Apa yang saya lakukan? Akhirnya pesantren ini tidak boleh lokal gitu istilahnya, tapi harus berkembang. Akhirnya dikembangkan, saya hampir kota-kota besar di Indonesia sudah saya kunjungi. Ada teman-teman lah ketika di Medina, ketika di mana, di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten, saya pergi ke sana sambil menawarkan konsep pondok pesantren yang saya buat tadi, punya fungsi taklim, tarbiyah, dan dakwah. Alhamdulillah disambut baik, dan juga saya berdiskusi dengan pesantren-pesantren yang sudah ada, yang sudah ke Gontor misalkan, ke mana lagi, banyaklah, ke Palembang, ke Jawa, ke luar Jawa, ke Sulawesi dan Kalimantan juga. Saya berdiskusi masalah tiga konsep ini. Yani pondok pesantren harus konsep talim, tarbiyah, dan dakwah dengan penjelasan yang cukup. Akhirnya alhamdulillah disambut oleh teman-teman. Maka alhamdulillah murudul istilahnya. Murudul mengirim santri-santri. Ya kan, santri berdiri, alhamdulillah banyak santrinya dari luar Jawa, dari mana-mana. Oh, keren banget kata orang. Itu kita yang ke sana, ya. Dan dalam visi saya bahwa pondok pesantren Husnul Khotimah harus meliputi santrinya semua provinsi. Alhamdulillah sudah tercukupi, ya, semua provinsi ada. Cuma untuk kabupaten baru terisi 58,9 ya persen di kabupaten dan kota Indonesia sudah ada santri minimal 1. Nah, gitu. Ya enaknya kan kalau kita berkunjung ke mana saja kan ada yang nyambut gitu, paling tidak wali santri ngasih tahu bahwa saya mau ke sana. Alhamdulillah di bandara tidak pelang-pelang ada yang nyambut itu. Nah itu alhamdulillah disambut besar oleh mereka, dan kita siapkan manajemennya di pondok pesantren, ya, ada manajemen input, ada manajemen proses, ada manajemen output. 3 saya ya. Ada manajemen input bagaimana supaya pesantren diminati orang, kan itu kan. Kemudian ada manajemen proses bagaimana memproses santri supaya menjadi sesuai dengan tadi harapan kita. Kemudian manajemen output bagaimana mengelola nama-nama alumni dan seterusnya. Nah, kita rancang seperti itu, ya alhamdulillah terus meningkat, ya, sehingga terakhir sebelum pandemi itu peminat ada 2.500 yang daftar. Kemudian kemampuan kita untuk
menerima mereka hanya 960 kalau nggak salah. Jadi kalau diterima semua, ya mungkin santri udah 10.000 lah, mudah-mudahan demikian. Tapi sekarang santri sekitar 4.300 dengan mahasiswa bisa 4.500. Kemarin ada vaksin dari pemerintah itu baru 50% kurang ya, 2.000 vaksin pondok pesantren, alhamdulillah. Ya mungkin antum-antum baca di media sosial ya tentang vaksinasi di Husnul Khotimah, batalnya presiden mengunjungi Husnul Khotimah, ya itulah, udah biasa kita mah seperti itu. Tidak kecewa ya nggak apa-apa. Gitu. Nah cuma persoalannya ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi ibrah bagi kita untuk pengaman pondok pesantren ini. Kalau memang pondok pesantren dimulai dari telur dulu lah istilah itu ya. Telur dulu ya susah, belum tentu orang-orang tertarik sebab wali santri sekarang berpikir anak saya budugan nggak di pesantren ini, anak saya bisa ini macam-macam, sehatnya gimana. Tapi kalau pesantrennya ayam dulu istilahnya, dibangun pesantren yang cukup representatif untuk tinggal seorang santri, kan percaya tuh, trustnya wali santri tenang gitu, dan santri bisa betah. Nah oleh karena itu dirancang seperti ini hanya sekedar pengalaman lah. Dan itu terjadi alhamdulillah sekarang sudah umur 26 tahun. Pondok pesantren nantinya seperempat abad lah. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian peminatnya juga cukup baik dan kita menggunakan dalam pendaftaran ini di tengah tahun pendaftarannya, jadi mulai Oktober, November, Desember itu pendaftaran, kemudian testing masuk bulan Desember. Kenapa demikian? Supaya yang tidak bisa diterima, itu bisa mencari peluang lain di pesantren lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan terus membangun pesantren itu. Ya, jadi ya kan ada istilahnya infak bangunan, macam-macam lah. Bisa kita bangun sebelum mereka datang. Jadi 6 bulan sebelum mereka datang kita sudah dibangun fasilitasnya, sehingga ketika santri datang mereka sudah memakai fasilitas yang sudah diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita. Itu kemudian yang seterusnya bahwa alhamdulillah pesantren Husnul Khotimah ini statusnya wakaf, jadi A sampai B wakaf. Karena dalam undang-undang wakaf kan ada 3 nadirnya. Ada nadir perorangan, ada nadir lembaga, ada nadir badan hukum. Saya ngambil badan hukum yaitu yayasan. Jadi Husnul Khotimah ini nadirnya adalah yayasan Husnul Khotimah Kuningan yang mengelola pondok pesantren Husnul Khotimah. Itu mungkin sejarah singkat tentang pondok pesantren, tapi kalau ada yang penasaran mungkin boleh nanti kita menerima pertanyaan. Oleh karena itu materinya akan cepat aja nih. Kemudian yang kedua masalah trip pengembangan pondok pesantren dalam masalah usaha ya, pondok pesantren. Memang ini saya menyiapkan untuk badan usaha pondok pesantren ini karena wakaf, maka harus berkembang. Dan wali santri alhamdulillah ketika dibeberkan bahwa ini wakaf dan siapa yang mengelola dan bagaimana pengelolaan dengan tadi ya, ada manajemen input, manajemen proses, ada manajemen output atau itu tertarik, sehingga wali santri ketika ditawarkan untuk pengembangan wakaf tanah dan seterusnya itu menyambutnya dengan baik, cuma persoalannya sekarang saya seorang ustadz, orang mengatakan kiai lah gitu saya, itu otak saya bukan otak angka atau nolnya 12 atau 6 atau 9, otaknya sosial mulu kan gitu kiai itu. Untuk bisnis pengembangan ya agak sulit, makanya saya cari orang yang
ya di otaknya punya nolnya banyak, 06, 9, 60, nolnya 6 atau 9 atau 12 bahkan seterusnya. Maka dicoba di pondok pesantren itu untuk pengembangan ekonomi. Ini mungkin boleh jadi cerita, mungkin ada trik gitu. Nah, mula-mula saya ngajak bagian ekonomi yang coba punya pemikiran dagang, entrepreneur kata sekarang, duduk di pinggir jalan ketika santri lewat. Itu pemikiran pertama. Kenapa? Di saya itu setahun yang lalu ya, dari ke belakang itu liburnya itu hari Jumat. Kalau sekarang hari Ahad dengan desakan dari wali santri. Saya ajak bagian divisi ekonomi ke pinggir jalan, anak-anak lewat. Kata dia, mau apa Ustaz? Duduk aja di sini. Kita lihat santri lewat. Kemudian saya perhatikan, tanya kepada dia, coba kamu hitung, ini santri lewat, lari pagi pakai sepatu. Kan gitu. Santri 4.000, 2.000 putra, 2.000 putri lewat ke kita, coba hitung sepatunya berapa? Ya 2.000, kalau santri putra 2.000, jadi 4.000. Sekarang hitung, itu satu sepatu habisnya berapa bulan itu? Saya bilang itu kan. Jadi dalam setahun berapa sepatu yang dibeli? Hitung ya. Terus beli sepatu berapa, harganya terus bisa jual berapa, jadi bisa dihitung sehari bisa jual sepatu berapa. Ya kenalah hitungan-hitungan dia. Terus untungnya berapa kali kan, itu baru sepatu ya, sebenarnya itu. Kemudian kaos kakinya, kemudian sabun, coba hitung. Wah, ini potensi Ustaz. Nah itu yang saya inginkan. Potensi ini jangan dibiarkan lari atau terbang kemana saja, tetapi harus kita manfaatkan. Akhirnya dibikinlah oleh kita semacam koperasi ya, warung koperasi. Karena besarnya santri dan seterusnya, akhirnya istilah pakai keren, HK Mart, artinya Husnul Khotimah Mart, biar enak taswiknya gitu kan. Dibuatlah gedung dan seterusnya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sehingga dari divisi ekonomi itu bisa menyetorkan ke yayasan atau ke pondok pesantren itu kita patok dulu, bisa enggak 1 M ya, 1 ember 1 M dalam 1 tahun, coba hitung. Oh bisa Ustaz. Alhamdulillah lebih dari itu, sehingga bisa membangun hakamat 2 putra putri, bisa membangun bangunan untuk divisi ekonomi dan seterusnya. Itu dalam 2 tahun. Alhamdulillah berjalan, tapi saya itu mohon maaf ya, dari pertama menjadi sekretaris yayasan ketika di Jakarta, kemudian ketika pindah ke Kuningan menjadi pimpinan pondok selama 10 tahun, kemudian berikutnya menjadi ketua yayasan, berikutnya menjadi pembina yayasan. Pembina yayasan itu adalah yang punya kewenangan kebijakan-kebijakan umum untuk menentukan bagaimana langkah-langkah pengembangan yayasan dan pondok pesantren. Kemudian dijalankanlah divisi ekonomi, alhamdulillah berjalan, gitu ya. Dan saya pilih orangnya, ya, di sini ada Pak Didin ya, divisi ekonomi, dia SE sarjana ekonomi, karena beliau ya punya wawasan tentang perekonomian. Saya kembangkan dan saya minta enggak ngajar lah. Ya, walaupun dia ngajarnya bagus, enggak ngajar, coba benar-benar tafarruq istilahnya, totalitas untuk mengatur ekonomi di pondok pesantren. Akhirnya diatur, alhamdulillah. Sekarang ini ada HK Resto ya. Kita udah punya restoran. Dan ini HK Resto ini trik ya. Jadi biasakan di pesantren itu guru-guru ada rapat-rapat, ada macam-macam lah, harus makan-makan dan seterusnya. Saya bilang kita punya HK Resto. Kalau nanti ada bon harus dibayar, bukan dari restoran kita, bayar sendiri. Itu tanggung jawab Anda. Tapi kalau HK Resto, dari HK Resto kita bayar.
dan HK Resto harus betul-betul siap untuk menerima pesanan-pesanan. Ya, alhamdulillah pesanannya banyak sampai kewalahan, dan wali santri juga mungkin ketika ke sini ingin anaknya makan yang cukup bagus, dibawa kemana? Ke resto atau pesan dari kita HK cateringnya gitu kan. Kemudian ada juga HK bakery apa Didin ya? Bikin apa? Bikin roti dalam rangka OPOP kalau nggak salah ya. One pesantren, one produk kalau nggak gitu. Alhamdulillah jalan gitu ya bakery-nya. Kemudian HK Mart sudah jalan, ada BMT juga sudah jalan. Kemudian apa lagi ya? Konveksi semuanya jalan. Jadi kita pegang semua itu seragam santri, baik seragam sekolah, seragam pramuka, seragam harian, kemudian pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh santri. Ada lagi guest house ya, untuk kita punya penginapan, konveksi ya, kemudian HK Edu juga punya. Jadi anak-anak yang akan meneruskan ke luar negeri kita fasilitasi segala-galanya, ke Turki, kemana-mana. Ada HK Edu, ada juga percetakan. Ya, ada juga supplier dapur ditangani oleh kita untuk suppliernya, beli beras, beli segala macam. Itu lumayan ya, yang belum HK Travel nih. Dulu mau beli tapi karena ada COVID ya boro-boro beli, yang ada juga bubar semua, kewalahan gitu ya. Dan sekarang insya Allah dalam perjalanannya membangun PT ya, PT supaya dapat dipertanggungjawabkan karena ini amanah dari umat ya, statusnya adalah wakaf yang harus dikembangkan, wakaf produktif. Dengan adanya OPOP ini alhamdulillah kita terbantu. Dan ada juga peternakan ini lele ya, dari Kementerian Kelautan kalau misalnya kita kasih peternak lele ya. Udah jelas tuh ya, yang makan siapa kan santri. Bahkan satu kali panen itu kadang-kadang kewalahan ya. Kewalahan santrinya sampai 4.000 lebih, coba bayangin ya berapa kilo yang harus dipenuhi kan. Katanya 3 kintal itu kurang, belum guru ya dengan keluarganya makan lele semua rame-rame. Itu pun hanya sebulan sekali panennya. Coba kalau bisa seminggu sekali, luar biasa itu. Dan kabarnya bahwa program leleisasi ya, lele dari departemen kelautan perikanan, beberapa pesantren mungkin sudah diberi program ini. Kabarnya yang tersisa di Husnul aja katanya. Ya mudah-mudahan berjalan terus. Nah jadi kesimpulannya begini, jadi pondok pesantren perlu ya mengembangkan badan usaha ini supaya apa? Begini. Pondok pesantren itu akan disemuti gitu, akan diminati kalau pesantren itu berkualitas dan terjangkau, ya, berkualitas dan terjangkau, ya terjangkau, bukan murah, nantinya murahan, terjangkau oleh masyarakat, tapi berkualitas. Nah, berkualitas itu high cost dalam mengurus pesantren itu. Maka harus didukung oleh apa? Oleh kemampuan mengelola potensi-potensi yang ada di pondok pesantren. Potensinya besar sekali. Coba bayangkan. Saya tanya kepada seorang santri, berapa jajan kamu? Jajannya, jajan, bukan yang lain-lain. Jajan sebulan. Ada yang 150, ada yang 300, ada yang 500. Kita kalikan. Ya, 500.000, 300.000 misalkan per bulan, karena mungkin 10.000 hitungan per harinya, kali sekian santri. Ya, berapa tuh uang bisa terhimpun? Ambil misalkan taruhlah 5% atau 3%, jangan terlalu mahal ya. Sebagai apa? Marginnya atau untungnya kan besar itu. Itu potensi luar biasa itu. Nah, jadi sebenarnya pondok pesantren harus dikembangkan dengan pemikiran-pemikiran entrepreneur juga. Ya, serahkanlah kepada yang ahli ya. Karena persoalannya saya banyak menyaksikan
pondok pesantren itu kadang-kadang program ini menggebu-gebu, ya sudah dikasih uang sekian, akhir-akhirnya sisanya nol, bangkrut istilahnya. Ini kemana duitnya? Itu kan kemungkinannya dipakai oleh ya siapa gitu kan? Atau memang salah urus, ya salah urus dari usaha tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola bidang usaha di pondok pesantren, ya perlu ada beberapa trik ya. Pertama memang status pondok pesantren ini harus jelas dulu. Kalau pesantrennya ahli atau pribadi dan seterusnya itu persoalan banyak, ya persoalan banyak. Mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin dana yang diberikan oleh pemerintah ya nguap begitu saja tanpa terurus, ya tinggal bangkainya. Nah, oleh karena itu perlu beberapa poin ya menurut saya, pengalaman nih. Pertama, semua pengurus pondok pesantren siapa saja ketika mengurus badan usaha ini harus ingat bahwa ini amanah. Itu aja. Amanah itu kan dari aman. Ini aman bahwa harta ini nggak hilang atau nggak dihilangkan atau menguap begitu saja. Ini amanah. Harus dipegang oleh orang yang amin, atau yang bisa dipercaya, gitu kan. Yang bisa dipercaya. Ini poinnya. Jangan mencari orang yang ingin dipercaya. Ini beda tuh. Saya mendapat pelajaran dari ketika pesantren dari Pak Kiai ketika di Darussalam Ciamis dulu. Saya alumni Darussalam 6 tahun di sana. Kata beliau, carilah orang yang dapat dipercaya, jangan yang ingin dipercaya. Ini berlaku juga dalam pemilu tuh. Kira-kira ketika mau pemilu ya, kemudian ada kampanye, kira-kira itu orang ingin dipercaya atau dapat dipercaya? Nanti kesimpulannya ingin percaya kan, janji-janji sekian. Bahkan ada yang 60 janji dan seterusnya. Akhirnya ngeprank kepada rakyat kan gitu. Nah ini istilah bahwa ini adalah amanah kita itu harus pegang baik-baik oleh kita. Kemudian yang kedua, harus diurus oleh orang yang profesional. Nah, yang betul-betul bisa muhtarif atau profesional dalam mengurusnya. Ya, kata saya tadi harus dicari orang yang punya otaknya nolnya 9, 6, 9 atau 12. Kalau 12 sudah miliaran kan? Dicari. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama amanah, yang kedua yang profesional. Kemudian yang ketiga ya harus profit oriented. Artinya harus untung gitu, jangan sosial terus gitu kan. Harus untung tapi terlalu banyak. Sebenarnya saya pernah bicara dengan tukang catering. Itu catering itu kenapa orang kalau cateringnya maju itu cepat kaya itu Pak, kata dia. Kenapa Pak? Itu sebenarnya keuntungan dari catering itu bisa sampai 300% saat katanya. Iya Pak, iya katanya. Berbicara, ternyata saya menemukan dalam hadis kan bahwa faktor berkah. Makanya orang mukmin itu ya istilahnya bisa berlipat-lipat berkahnya. Dan alhamdulillah di pondok pesantren berkah itu ada. Sehingga ketika saya menghitung-hitung di dapur umum, ya dapur umum berapa sih kenanya gitu butuhnya? Ya dihitung-hitung ya 10.000 sekali makan katanya. Berarti 30.000. Itu bisa. 20.000 bisa. 20.000 bisa. Tapi alhamdulillah di pondok pesantren anak-anak ya istilahnya dalam makannya, bab makan ini alhamdulillah gitu. Karena berkah, faktor berkah sehingga mereka tidak merugikan ke pondok pesantren. Silahkan makan sekenyangnya gitu ya. Supaya tidak ada istilah kelaparan di pondok pesantren. Kalau kelaparan yang lain ya mungkin saja.
Buktinya apa di pondok pesantren bahwa mereka terpenuhi? Ya buktinya tidak ada yang tambah pendek kan di pondok pesantren. Kalau tambah kurus mungkin, tapi ternyata mereka gemuk dan tidak ada yang tambah pendek kan gitu. Tidak yang istilahnya jadi pendek. Ya itu buktinya bahwa pondok pesantren alhamdulillah bisa memenuhi sihat badan ya untuk memenuhi menu makanan dan menjamin bahwa wali santri merasa nyaman, tenang anak-anaknya di pondok pesantren dari sisi ini. Nah ini profit oriented ini harus dipikirkan yang dalam mengembangkan usaha di pondok pesantren. Tapi tentu keuntungan yang atau profit yang tidak mahal-mahal ada, justru harus lebih murah di pondok pesantren. Ya, sekarang silahkan ada nggak, misal pondok saya punya santri 4.000 lebih ya, ada nggak di Kuningan nih supermarket atau apa gitu yang punya pelanggan tetap sampai 4.500 setiap hari? Nggak ada tuh. Nah, bagaimana supaya santri tidak keluar? Nah, ini persoalan. Kebutuhannya semua harus dipenuhi. Kan santri mah kadang-kadang mau keluar izin, mau beli apa dan gitu, karena ingin jalan-jalan. Ini sediakan aja keperluannya di kita supaya tidak keluar. Apalagi sekarang sedang pandemi kan, ya di lockdown aja kita penuhi semua kebutuhan santri di pondok pesantren. Dari mulai keperluan pribadi, sekolah dan seterusnya. Itu luar biasa itu. Ya potensi atau peluang yang harus dikembangkan oleh kita. Kemudian masalah idaroh, artinya manajemen pengembangan usaha ini juga pesantren jangan merasa bahwa jumawa, tapi harus berlatih kepada orang yang sudah sukses gitu kan, pengalaman yang sudah sukses seperti apa. Ya alhamdulillah dari Jawa Barat, dari provinsi, pemerintah provinsi, gubernur, karena istilah OPOP ini terutama ke Kang UU ini ya, terima kasih ini gagasan-gagasan luar biasa untuk pengembangan pondok pesantren. Beliau sudah beberapa kali ke pondok pesantren Husnul Khotimah dan mendukung masalah OPOP ini sehingga berjalan. Mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa mandiri. Tapi intinya ya pesantren itu ketika mendapat bantuan atau pengembangan usaha itu bukan tadi profit oriented melulu gitu. Ininya harus menurut saya sih ada satu visi yang harus dipikirkan oleh kita bahwa pondok pesantren kita harus berkualitas. Kalau bermutu katanya istilahnya kalau mutu itu muka tua. Berkualitas tapi terjangkau. Nah, kalau berkualitas tapi mahal, infak termahal itu udah nggak aneh. Tapi kalau berkualitas tetapi terjangkau, insya Allah. Karena pesantren akan diminati kalau berkualitas. Sementara berkualitas adalah high cost. Ya kan? Tapi ke masyarakat kan harus terjangkau, jangan terlalu mahal lah. Gitu. Maka konsepnya adalah bahwa operasional pondok pesantren harus di-backup oleh penghasilan dari badan usaha ini. Paling tidak 3%, 5%, 10% dari total anggaran itu disediakan oleh divisi ekonomi. Itu lumayan tuh bisa mengurangi beban wali santri. Jadi istilahnya kalau alhamdulillah lah bermutu tapi terjangkau gitu, syukur-syukur murah, kan itu yang dicari oleh siapapun atau orang kaya ya akan mencari yang berkualitas tapi lebih terjangkau, lebih murah mungkin gitu. Nah ini trik-trik supaya bagaimana di pondok pesantren itu badan usahanya berjalan. Jadi pertama amanah, bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dari wali santri. Yang kedua harus profesional dalam menjalankannya. Dan sekarang tinggal gabung aja atau kerjasama dengan pihak-pihak lain ya yang profesional. Kemudian profit oriented juga harus dilakukan supaya tidak bangkrut gitu ya. Kemudian manajemennya juga harus baik dalam mengelola badan usaha. Kemudian terakhir nih ya pengalaman saya. Yang terakhir dalam trik pengembangan itu masalah badan usaha, coba perhatikan
Karena di pondok pesantren itu terus terang aja harus memperhatikan titik-titik tengkar di pondok pesantren. Ini saya mendapatkan buku luar biasa ini, namanya apa ya? Titik tengkar pesantren. Titik tengkar pesantren. Setelah saya baca, benar juga kok, di pondok pesantren ternyata ada titik-titik yang bahaya. Ya. Bisa ada persaingan yang nggak sehat di pondok pesantren. Mungkin ustadz diam-diam, tapi dalam hatinya gondok. Karena masalah maisha atau kasbul maisha ini penting juga. Ya, ustadz kiai juga manusia, punya beban-beban. Ya. Yang saya rasakan begini, ketika saya berdiri pondok pesantren ini, ngajak para teman-teman yang masih muda-muda, ya, baru nikah, gitu kan. Ada yang belum nikah. Begitu nikah, punya anak, dan seterusnya, semangat dikasih ngajar 30 jam aja, siap, bahkan ada yang 35 jam, siap, 24 jam siap anak pesantren. Begitu punya anak, ya, dan seterusnya, terus usia makin lanjut, dan seterusnya, tenaga makin kurang, ya kan gitu. Ya, ada yang hanya sanggup 24 lah standar mengajar, saat yang nggak lebih dari itu, oke. Dan bukan itu saja bebannya, anaknya makin gede. Ya, SMA dan seterusnya, kemudian kuliah. Nah, di situ kan butuh tambahan dan seterusnya, sehingga potensi makin lemah, kemudian kebutuhan makin banyak kan gitu, beban hidupnya. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pesantren. Jangan sampai para guru dan para pengurus pesantren artinya tidak nyaman, tidak punya masa depan. Sehingga mereka bertanya, kalau di sini apa sih ya masa depan kita? Kalau kita tua dapat pensiun nggak? Itu pertanyaan yang kita pikirkan. Nah, mesti itu sebagai manusia. Ya, maka mencarilah beberapa trik-trik untuk mendapatkan tambahan-tambahan. Nah, di sini ada persoalan. Ya, persoalan. Sehingga banyak titik-titik tengkar muncul dari sini. Secara pelan-pelan, tidak terasa, dan berkembang akhirnya menjadi besar. Nah, oleh karena itu, dalam masalah yang ngurusin masalah keuangan, penghasilan, ya kalau di kita diurus oleh divisi ekonomi, ya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi kasarnya pertengkaran, atau paling tidak menjadi prasangka yang kurang baik kan gitu. Nah, ini harus diatur juga masalah ini. Jadi ya bolehlah antum bisa baca ini, cukup bos. Terima kasih nih dari Pak Hamdan Farhan dan Syarifuddin. Ya, beliau menulis tentang titik tengkar pesantren, bagus banget. Ya, tadinya nggak nyangka Pak, benar nggak ada titik tengkar di pondok pesantren. Setelah saya baca, oh ternyata itu yang dimaksud, dan memang terasa banget gitu. Terasa banget masalah ini. Nah, oleh karena itu para ustadz atau para ikhwah yang mengurus masalah diamanati oleh lembaga untuk mengurus masalah pengembangan ekonomi di pondok pesantren, hati-hati ya. Kata anak-anak ya, ustadz juga manusia. Jadi itulah mungkin dari saya, hanya sekedar informasi pengalaman apa yang saya alami dan saya kembangkan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tapi bukan segala-galanya, saya masih belajar terus kepada pondok pesantren lain dari divisi ekonomi. Pak Didin ada di sini. Saya suruh kemana-mana untuk melihat bagaimana mengembangkan pondok pesantren dari sisi usahanya ini, supaya bisa paling tidak bisa mensubsidi istilahnya, ya, mensubsidi. Intinya bahwa pondok pesantren harus berkualitas tetapi terjangkau. Berkualitas adalah high cost, mahal, terjangkau kepada wali santri, kepada masyarakat, berarti harus disubsidi. Subsidi dari mana? Dari pemerintah kan, ya alhamdulillah adalah, tapi subsidinya kan kadang-kadang hanya sekedar apa gitu ya. Tidak apa yang walaupun sudah ada undang-undang pesantren, ya anggarannya belum bisa yang kita harapkan. Apalagi dengan COVID, ya udah kita menyadari ketika minta bantuan, ya udah COVID, ya udah kita memanfaatkan yang ada.
ya otomatis harus dikembangkan disubsidi oleh hasil dari divisi ekonomi ini. Ya mudah-mudahan aja bermanfaat dan juga jadi saling mendukung lah. Ekonomi dikembangkan, santrinya nggak ada gimana? Gitu kan. Berarti harus banyak santri. Banyak santri, triknya gimana? Ya berarti harus disemuti atau diminati oleh masyarakat. Ketika ingin diminati harus bagaimana? Nah itu persoalan kan, bolak-balik kayak lingkaran apa kata orang? Lingkaran setan bukan lingkaran setan, lingkaran yang baik gitu ya. Makanya ada istilah manajemen inputnya seperti apa, manajemen prosesnya seperti apa, manajemen outputnya seperti apa, sehingga balik lagi manajemen input tersambung dengan manajemen dari output itu sendiri. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun hanya sekedar obrol-obrolan dan bukan berbangga-bangga, tapi itulah yang saya alami, ya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain di pondok pesantren dalam rangka pengembangan usaha di pondok pesantren. Itu saya barangkali Mbak ya. Siapa yang ini tadi? Oke, tanya. Ya, yang saya bisa sampaikan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Nur Fahmi, silakan. Tanya Bu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, sangat menginspiratif kita semua ya. Terutama pondok pesantren yang lainnya. Tadi menurut Pak Kiai, pesantren itu harus berkualitas dan terjangkau. Hal ini tadi diulang-ulang oleh Pak Kiai karena ini menitik beratkan. Ada resiko. Ya. Ya. Bahwa pesantren ini harus bisa mandiri. Pesantren ini harus bisa melihat bahwa fungsi ya, dari fungsi pesantren tadi, pesantren ini harus bisa sebagai taklim ya, majelis taklim, sekolah ya, untuk pembelajaran. Kemudian ada sisi tarbiyahnya, bagaimana kita bisa membentuk karakter Islami building ya, secara Islami gitu ya Pak ya. Dan selain itu pesantren juga mempunyai fungsi sebagai dakwah, menyebarkan Islam dan mengajak dalam kebaikan, itu ya Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai tadi mengingatkan juga bahwa pengurus itu harus amanah, yang bisa dipercaya, bukan yang ingin dipercaya, gitu ya Pak Kiai. Iya. Kemudian karena kalau yang ingin dipercaya iya betul. Pesantren ini diurus secara profesional, gitu ya. Jadi tidak sembarang orang sebagai pengelola pesantren itu harus profesional. Tadi Pak Kiai menyatakan bahwa kita itu harus bekerja sesuai kemampuannya. Dicontohkan sendiri oleh Pak Kiai, di mana Pak Kiai tadi dalam hal ekonomi tidak diurus pimpinan pondok. Iya, jadi Pak Kiai memimpin pondok, sedangkan untuk pengembangan ekonominya Pak Kiai mencari orang-orang yang lebih profesional dalam hal ekonomi. Yang punya otaknya nolnya 12. Ya. Kemudian pondok pesantren ini tidak hanya selalu harus orientasinya kepada sosial ya Pak Kiai, tapi pesantren juga harus memikirkan profit oriented, karena untuk perkembangan pondok pesantren itu memerlukan high cost tadi ya, biaya yang tinggi untuk mendapatkan yang berkualitas itu. Nah, itu didapat dari mana? Dari tadi ya, berkegiatan usaha. Nah, pondok pesantren itu harus bisa mengembangkan dirinya dengan cara berlatih kepada orang lain yang harus belajar. Jadi terus-menerus belajar. Nah, itu Pak Kiai mungkin. Selanjutnya Pak Kiai diminta waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Nah, di sini ada Kang Muhammad Sukron ya. Dari langsung aja Pak Muhammad Sukron langsung bertanya kepada Pak Kiai, dan Pak Kiai langsung menjawab saja Pak Kiai ya, supaya lebih efektif. Mangga, langsung. Terima kasih atas waktunya.
Dan terima kasih juga atas ilmunya yang sangat luar biasa untuk Pak Kiai. Semoga husnul khotimah terus sukses dan berjaya. Amin. Pertanyaannya Pak Kiai, tadi yang saya simak di husnul khotimah lebih kepada profesional di bidang usaha gitu. Nah, pertanyaannya, sejauh mana di husnul khotimah santri dilibatkan? Peran santri itu seperti apa? Karena kan di satu sisi kita sebagai pengelola pesantren ada pendidikan juga untuk santri gitu. Terus yang kedua, terakhir, tadi di materi pertama ada materi yang sangat bagus. Salah satu mindset wirausaha itu adalah kemampuan membentuk jaringan. Nah, ini luar biasa, jaringan di potensi dan jaringan di husnul khotimah. Kebetulan saya di pesantren produknya Katembat, Kiai. Ya. Nah, ketentuan yang untuk ini ya? Ya, apakah sudah ada Katembatnya, Pak Kiai? Ketempat khusus pakai ruqyah ya? Jangan yang punya non-muslim, Kiai. Iya. Makasih, itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pak Kiai, Langsung aja ya. Iya, langsung Pak Kiai. Keterlibatan santri ini memang ada agak-agak sulit ya, keterlibatan langsung. Ketika saya jadi santri dulu, saya itu menjadi pengurus koperasi, menjadi dapur dan seterusnya. Itu pengalaman saya di Pondok Pesantren Darussalam dulu. Saya alami semua, tukang dapur, ngurus dapur dan seterusnya. Tapi saya nggak sempat belajar pada waktu itu. Habis waktu untuk ngurusin itu. Karena saya datang dari keluarga kurang mampu ya. Saya mau aja lah gitu kan. Nah, tapi saya berpikir ini gimana ya gitu ya. Saya harus melakukan sementara saya kurang mampu tapi ingin terus pesantren. Akhirnya suka ngeluh ke Pak Kiai pada waktu itu, Kang ya, Kang, ini nggak sempat belajar nih, saya besok mau ujian dan seterusnya. Kata Kang ini, lah kagak bisa, ntar juga bisa. Itu kan dalam pesantren itu kalau udah doain Kiai, mujarab kan gitu. Saya percaya aja gitu adalah. Tapi betul alhamdulillah, tapi bukan menyerahkan begitu saja. Saya sebelum ujian minta kepada teman bagaimana apa yang saya pelajari, terus bagaimana soal-soal yang lalu dan seterusnya. Akhirnya ya alhamdulillah gitu di pondok pesantren ini bukan peluang jadi juara juga gitu, sibuk ngurusin pesantren tapi juara. Heran kenapa kan gitu. Sebenarnya tinggal mengatur waktu aja sebenarnya gitu. Nah, ketika saya alami di sini santri begitu banyak, ya tidak mungkin semuanya dilibatkan kan, hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan yang misalnya punya kecenderungan untuk itu. Tetapi saya libat anak-anak justru untuk belajar, cuma ada satu wawasan harus didengar, harus dilihat, wawasan entrepreneur misalkan. Saya hadirkan orang yang sukses dalam apa? Dalam bisnis. Ya udah, suruh ngomong dan bagaimana dia bisnis yang sukses gitu kan. Oh, saya ingin jadi politisi, saya hadirkan anggota DPR yang sudah ada dari lokal atau pusat, suruh ngomong bagaimana. Oh, saya ingin jadi tentara, saya libatkan Pak Dandim, Pak Kapal suruh hadir bicara tentang bagaimana menjadi tentara kan gitu. Ya gitu kan. Bahkan untuk melatih yang tukang ngerek bendera itu Paskibra. Paskibra. Saya tanya mending ke polisi atau ke tentara? Ke tentara aja Ustaz. Kenapa? Tentara itu punya syiar yang namanya disiplin adalah nafasku. Udah, saya ingin disiplin santri dilatih oleh dari Koramil ya, yang melatih tentara yang. Tapi saya katakan Pak Koramil, Pak, ngelatihnya jangan 100% militer, sebenarnya disiplinnya aja. Ini dilatih oleh mereka, alhamdulillah. Jadi santri ini memang butuh untuk dilibatkan dalam masalah-masalah itu. Tapi saya bertanya kapan belajarnya kalau semuanya dilibatkan, kan gitu. Santri itu butuh wawasan. Banyak yang santri kan
tiba-tiba jadi polisi, tiba-tiba jadi pedagang, tiba-tiba jadi dosen, dan pasan aja yang diperlukan oleh mereka. Jadi jangan sungkan-sungkan mendatangkan ya para ahli, ya para yang sukses dan seterusnya. Itu aja soalnya. Nah, ada kesempatan untuk magang dan seterusnya, libatkan. Terutama dalam berbahasa. Misalkan di pesantren saya ada istilah takwin bi'ah lughah arabiyah inglesiyah. Jadi membentuk bagaimana membuat lingkungan bahasa Arab. Nah, berarti kan santri kemana-kemana mendengar bahasa Arab, yang nanya bahasa Arab kan gitu. Berarti seluruh orang yang melayani santri harus bisa berbahasa Arab, paling tinggi 30% dulu lah. Kemudian dan seterusnya kan gitu. Dan itu membutuhkan santri senior atau mahasiswa yang ada. Nah, itu harus dilatih, mereka harus dilatih dan seterusnya. Jadi memang pelibatan santri itu nggak bisa 100%. Dan wasana kita adalah yang penting santri punya wawasan. Ya. Jadi naon setelah keluar terserah lah. Sehingga saya itu ada gini nih. Ada satu amanat terakhir saya kepada santri. Apapun jadinya kalian setelah tamat dari pondok ini, Husnul Khotimah, jadikan dakwah ini sebagai program utama dalam hidup kalian. Saya ulangi ya. Apapun jadinya kalian setelah tamat di pondok pesantren ini, jadikan dakwah itu sebagai program utama dalam hidup kalian. Dakwah itu jangan disekat atau dibatasi oleh orang yang punya ceramah aja kan. Dakwah itu kan risalah. Para nabi harus disambung oleh kita para ulama. Kan gitu. Jadi apapun jadinya, mau jadi dosen kayak mau jadi apa terserah, tapi kalian harus ingat risalah ya. Dakwah ini harus disampaikan kepada umat manusia. Jadi pedagang silakan, jadi apa silakan. Tapi ingat bahwa dakwah ini tugas kalian. Jadi mungkin saja dia tukang dagang tapi suruh khutbah Jumat bisa, suruh memberikan majelis taklim bisa, dan apalagi jadi dosen dan seterusnya. Jadi pelibatan mereka dalam pengembangan usaha ini memang saya tidak melibatkan langsung. Ada pelatihan sih, cuma wawasan yang paling penting. Kalau pakai santri kan murah, nggak bisa bayar kan, gitu kan. Itu lebih untung. Cuma persoalannya kan ya mereka ya kadang-kadang mungkin wali santrinya protes juga, anak saya kok nggak bisa belajar, disuruh itu, suruh ini, gitu. Kalau saya dulu memang di pesantren disuruh oleh Pak Kiai, pas protes kata beliau kayak bisa, ya bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan jaringan ya, jaringan. Memang saya banyak teman lah gitu ya, istilahnya ketika di Saudi juga banyak teman di mana-mana. Ya saya sambungin aja gitu, samperin. Memang harus ada ada anggaran untuk terbang kemana, terbang. Pernah saya 10 hari 5 kota besar. Jadi tiap 2 hari naik pesawat. Udah disetting gitu. Kemana. Alhamdulillah setiap datang ke situ yang baru dapat santri 2, 3. Seterusnya nggak usah saya yang ke situ, datang sendiri kan gitu. Terakhir 2 tahun yang lalu saya terbang ke NTT gitu kan. NTT masih kosong waktu itu, belum ada santri. Saya ke sana, ketemu alhamdulillah ada teman, saya kontak, saya mau ke situ. Kemudian saya 2 hari di situ, ke sana kemari ke SDIT dan seterusnya, ngumpulin dan seterusnya. Alhamdulillah dapat 6 orang dari NTT. Berikutnya dapat 10 orang. Berikutnya, nah itu kan. Kan alhamdulillah gitu. Secara opini pesantren, kalau pesantren kita pas di wisuda kan, ya pulan dari NTT, oh NTT ada gitu. Pulan dari Papua. Oh, ada di Papua. Iya, Pak. Pulan dari Thailand. Oh, ada iya. Ya itu. Kan orang makin ya alhamdulillah lah makin tertarik dalam pondok pesantren ya. Dan memang ininya ada. Jadi ya. Itu ya. Masalah. Luar biasa, Pak Kiai. Ya. Karena waktu juga ya. Kita jam 12 dan sudah waktunya sholat duhur, Pak Kiai. Ya, kita sudah waktunya sholat duhur, maka kita akhiri saja perbincangan
hari ini, siang ini. Mudah-mudahan menjadi amal barokah. Tadi Atau saya boleh. kalau ingin ngobrol-ngobrol datang aja ke sini, saya insya Allah lah tidak menolak siapapun yang datang. Siapapun yang datang, saya terima. Ya. Bahkan Presiden RI mau datang, saya terima, tapi nggak jadi. Luar biasa Pak Kiai. Mungkin saya bisa mengambil kata kuncinya ya Pak Kiai. Intinya adalah profesionalisme ya Pak Kiai. Ya. Dan jangan tinggalkan dakwah. Itkon dalam bahasa agamanya. Ya, itu luar biasa. Ya. Turun Pak Kiai, Akang Teteh, mangga tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bisa diresapi, diikuti ya, menjadi contoh buat langkah kita ke depan. Ini sangat luar biasa bahwa kita harus profesional, kita tidak meninggalkan dakwah ya, karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul ya. Sampaikanlah walau satu ayat gitu ya Pak Kiai ya. Iya betul. Mangga hatur nuhun Akang Teteh, kita isoma dulu selama 1 jam. Nanti 1 jam kemudian kita masuk ke kelas masing-masing, breakout kelas. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi Kiai selalu sehat. Mangga. Berapa orang pesertanya? Amin.